Naik transportasi umum membeli sushi, makannya utuh-utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok praktikum, kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Terdapat 3 laporan praktikum yang akan kami presentasikan. Pertama, sel volta, kedua, sel elektrolisis, dan yang ketiga, penyepuhan logam. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurita Sumarwa. Nama saya Imelda Rasela. Saya Taufan Ryan Helsinki. Saya Afana Aditya Panai. Saya Farid Salvinia. Saya Nabila Falgadi. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, kita mulai. Oke teman-teman, langsung aja kita ke percobaan yang pertama, yaitu sel volta. Tujuan percobaan yang pertama itu menjelaskan prinsip kerja sel volta, yang kedua itu menghitung dan mengukur besar potensial sel yang dihasilkan dari rangkaian sel volta. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana prinsip kerja sel volta. Yang kedua, bagaimana cara menentukan potensial sel melalui perhitungan dan eksperimen. Yang ketiga, faktor apa saja mempengaruhi nilai potensial sel. Hipotesis. Yang pertama, prinsip kerja sel volta. Sel volta bekerja berdasarkan reaksi redoks spontan, di mana oksidasi terjadi di anoda dan reduksi di katoda. Aliran elektron dari anoda ke katoda melalui sirkuit luar menghasilkan arus listrik. Sementara jembatan garam menjaga keseimbangan muatan dalam larutan. Yang kedua, penentuan potensial sel. Potensial sel dapat dihitung menggunakan data potensial reduksi standar. E0 reduksi dari kedua elektroda dengan rumus E0 sel sama dengan E0 reduksi katoda dikurang E0 reduksi anoda. Potensial sel juga dapat diukur langsung menggunakan voltmeter dalam eksperimen. Yang ketiga, faktor yang memengaruhi potensial sel. Potensial sel dipengaruhi oleh jenis elektroda, konsentrasi larutan elektrolit, dan keberadaan jembatan garam. Pada kondisi standar, larutan 1M, suhu 298 Kelvin, tekanan 1 atm, potensial sel yang dihitung dan diukur akan serupa. Namun jika kondisi tidak standar, nilai potensial sel bisa berbeda karena pengaruh perubahan konsentrasi atau suhu. Materi singkat. Sel volta adalah jenis sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks. Contoh rangkaian sel volta terdiri dari logam Zn dicelupkan dalam larutan ion Zn2+, dan logam Cu dicelupkan dalam larutan ion Cu2+. Proses ini dimulai dengan 2 elektroda logam yang dicelupkan ke dalam larutan elektrolit masing-masing. Satu elektroda bertindak sebagai anoda, sedangkan yang lain sebagai katoda. Di anoda terjadi reaksi oksidasi, yaitu pelepasan elektron dari logam. Jika anoda terbuat dari seng atau Zn, atom-atom seng melepaskan elektron dan berubah menjadi ion Zn2+ yang larut dalam larutan elektrolit. Reaksi ini menghasilkan elektron yang kemudian mengalir melalui kawat penghantar menuju elektroda yang lain, yaitu katoda. Sementara itu, di katoda terjadi reaksi reduksi. Jika katoda tersebut terbuat dari tembaga Cu, ion Cu2+ yang terdapat dalam larutan menerima elektron yang berasal dari anoda. Elektron-elektron ini kemudian digunakan untuk mengubah ion-ion tersebut menjadi atom tembaga netral yang kemudian mengendap di permukaan katoda sebagai logam tembaga. Aliran elektron terjadi dari anoda ke katoda melalui kawat penghantar. Nah, ini menciptakan arus listrik yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai pekerjaan listrik. Namun, untuk menjaga keseimbangan muatan di dalam larutan, sebuah jembatan garam atau membran berpori dihubungkan antara kedua larutan elektrolit. Jembatan garam ini memungkinkan pergerakan ion-ion untuk menyeimbangkan muatan yang terakumulasi akibat proses-proses oksidasi dan reduksi. Misalnya, ion negatif bergerak ke larutan di sekitar anoda, sementara ion positif bergerak ke larutan di sekitar katoda. Perbedaan potensial antara kedua elektroda.
menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL yang menggerakkan elektron melalui rangkaian luar. Selisih ini dihitung berdasarkan perbedaan potensial reduksi dari kedua elektroda. Jika potensial reduksi dari katoda lebih tinggi daripada anoda, maka reaksi tersebut akan berlangsung spontan, menghasilkan energi listrik yang bisa dimanfaatkan. Potensial sel adalah perbedaan potensial antara kedua elektroda. Jika sel 0, sel volta bekerja secara spontan. Jika sel sama dengan 0, sel mencapai keseimbangan. Potensial sel standar, E0 sel, adalah potensial sel yang diukur pada keadaan standar suhu 298 Kelvin, tekanan 1 atm untuk gas, konsentrasi 1 molar untuk larutan, dan padatan murni untuk elektroda. Potensial elektroda tersebut mengacu pada reaksi reduksi elektroda, sehingga disebut potensial standar. Disebut potensial reduksi standar E0 sel reduksi. Potensial sel volta dapat ditentukan melalui eksperimen dengan menggunakan voltmeter atau dihitung berdasarkan data potensial elektroda standar. Unsur yang mempunyai E0 sel reduksi lebih besar mengalami reaksi reduksi di katoda. Unsur yang mempunyai E0 C reduksi lebih kecil mengalami reaksi oksidasi di anoda. Menurut Masterton, Hurley 2011, besar E0 sel dirumuskan E0 sel sama dengan E0 reduksi ditambah E0 oksidasi. Alat dan bahan. Alat yang kami gunakan, yang pertama itu ada gelas kimia 50 mili, yang kedua gelas ukur 25 mili, yang ketiga ada voltmeter, yang keempat kabel penjepit buaya, yang kelima jembatan garam, yang keenam kertas amplas. Untuk bahan yang digunakan, yang pertama larutan CuSO4 0,1 molar, yang kedua larutan ZnSO4 0,1 molar, yang ketiga larutan FeSO4 0,1 molar, yang keempat lempeng tembaga atau Cu, yang kelima lempeng seng atau Zn, yang keenam paku besi atau Fe. Oke, kita masuk ke bagian Jadi yang pertama kita siapkan 2 buah gelas kimia dan beri label Cu dan Zn. Bisa dilihat di video. Kemudian yang kedua kita masukkan 20 ml larutan CuSO4 0,1 molar ke gelas kimia yang berlabel Cu. Nah sama juga nih kita masukkan 20 ml larutan ZnSO4 0,1 molar ke gelas kimia yang berlabel Zn. Selanjutnya kita pasang jembatan garam untuk menghubungkan kedua larutan seperti yang terlihat di video. Nah kalau udah kita bersihkan lempeng Cu dan Zn menggunakan kertas amplas. Selanjutnya kita hubungkan voltmeter dengan lempeng Cu atau katoda dan lempeng Zn atau anoda menggunakan kabel penghubung. Kemudian kita celupkan nih lempeng Cu di CuSO4 dan lempeng Zn di ZnSO4. Di video tadi sudah bisa dilihat ya, sudah kita celupkan, kemudian ini juga sudah dihubungkan ke voltmeter. Kalau udah kita catat hasil potensial sel yang terukur pada voltmeter. Ini videonya kita cepatkan. Nah kalau udah, kita ulangi tuh percobaan dengan menggunakan variasi larutan lain. Ada 3 variasi ya teman-teman. Ini videonya kita cepetin. Jadi ini ngamplas Fe atau paku besi, bisa ditonton. Ya langkah selanjutnya sama aja, cuman variasinya yang berbeda. Pada tabel hasil pengamatan ada 3 kolom, yaitu kolom larutan, reaksi, dan E0 pada voltmeter. Namun, kolom reaksi akan dibacakan nanti pada pembahasan. Yang pertama, kolom larutan CuSO4 plus ZnSO4, E0 pada voltmeter adalah 0,680. Larutan kedua, FeSO4 plus ZnSO4, E0 pada voltmeter 0,005. Larutan ketiga, FeSO4 plus CuSO4, E0 pada voltmeter 0,860. Oke teman-teman, tibalah kita ke bagian pembahasan. Di pembahasan, kita akan membaginya menjadi 5 poin sesuai dengan pertanyaan analisis yang sudah diberikan.
Yang pertama adalah prinsip kerja sel volta. Prinsip kerja sel volta didasarkan pada reaksi redoks spontan yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Dalam sistem ini terdapat dua elektroda yang terhubung melalui rangkaian luar dan dicelupkan ke dalam larutan elektrolit masing-masing. Di anoda terjadi reaksi oksidasi di mana logam melepaskan elektron, sedangkan di katoda terjadi reaksi reduksi di mana ion logam menerima elektron. Elektron ini dihasilkan di anoda mengalir melalui rangkaian luar menuju katoda, menghasilkan arus listrik. Dalam percobaan ini, jembatan garam berperan penting untuk menjaga keseimbangan muatan antara kedua larutan dengan mengalirkan ion-ion, sehingga reaksi redoks dapat berlangsung terus-menerus. Tanpa jembatan garam, muatan ion dalam lautan akan menumpuk dan menghambat reaksi. Kedua, reaksi redoks yang terjadi. Berdasarkan pengamatan, reaksi redoks pada pasangan elektroda adalah sebagai berikut. Yang pertama, larutan CuSO4 ditambah ZnSO4. Anodanya adalah Zn, di mana Zn menjadi Zn2+ ditambah 2-emin. Katodanya adalah Cu, di mana Cu2+ ditambah 2-emin menjadi Cu. Ketiga, reaksi keseluruhannya. Zn plus Cu2+ atau Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Oke, kedua adalah larutan FeSO4 ditambah ZnSO4. Anodanya adalah Zn, di mana Zn menjadi Zn2+ ditambah 2-emin. Kemudian katodanya adalah Fe, di mana Fe2+ ditambah 2-emin menjadi Fe. Reaksi keseluruhannya adalah Zn ditambah Fe2+ menjadi Zn2+ ditambah Fe. Kemudian yang terakhir adalah larutan FeSO4 ditambah CuSO4. Nah, anodanya adalah Fe, di mana Fe menjadi Fe2+ ditambah 2-emin. Kemudian katodanya adalah Cu, di mana Cu2+ ditambah 2-emin menjadi Cu. Oke, reaksi keseluruhannya. Reaksi keseluruhannya adalah Fe plus atau Fe ditambah Cu2+ menjadi Fe2+ ditambah Cu. Yang ketiga, fungsi jembatan garam. Jembatan garam digunakan untuk yang pertama, menjaga keseimbangan muatan dalam kedua larutan elektrolit. Yang kedua, memungkinkan aliran ion-ion untuk menetralkan muatan yang dihasilkan dari reaksi redoks di kedua elektroda. Yang ketiga, menghindari penghentian reaksi akibat akumulasi muatan positif di anoda ataupun muatan negatif di katoda. Yang keempat itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi potensial sel. Yang pertama itu jenis elektroda. Setiap elektroda memiliki potensial reduksi yang berbeda. Yang kedua itu konsentrasi larutan. Potensial sel yang akan berbeda jika larutan tidak berada pada konsentrasi standar 1 molar, sesuai hukum Nernst. Yang ketiga itu temperatur. Perubahan suhu dapat mempengaruhi laju reaksi redoks dan potensial elektroda. Yang keempat itu adalah kondisi jembatan garam. Ketidakmampuan jembatan garam untuk mengalirkan ion dengan baik dalam mengganggu reaksi. Yang kelima itu perhitungan potensial sel standar. Perhitungan potensial sel standar. Potensial sel dihitung menggunakan rumus N0 sel sama dengan N0 katoda atau N0 reduksi dikurang N0 anoda atau N0 oksidasi. Diketahui data potensial sel reduksi standar pertama Zn2+ atau Zn sama dengan min 0,76 volt. Yang kedua Cu2+ atau Cu sama dengan plus 0,34 volt. Yang ketiga Fe2+ atau Fe sama dengan min 0,44 volt. Pada larutan pertama, CuSO4 plus ZnSO4, N0 sel sama dengan N0 sel Cu2+ atau Cu dikurang N0 sel Zn2+ atau Zn sama dengan plus 0,34 dikurang min 0,76 sama dengan plus 1,1 volt. Potensial terukur 0,680 volt. Hal ini disebabkan karena terdapat penurunan karena kondisi larutan tidak standar atau resistansi alat. Pada larutan kedua, FeSO4 plus ZnSO4, N0 sel sama dengan N0 sel Fe2+ atau Fe dikurang N0 sel Zn2+ atau Zn sama dengan min 0,44 dikurang min 0,76 sama dengan plus 0,32 volt. Potensial terukur 0,005 volt. Perbedaan signifikan dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan larutan atau kondisi eksperimen.
Pada larutan ketiga, FeSO4 plus CuSO4, N0 sel sama dengan N0 sel Cu2 plus atau Cu dikurang N0 sel Fe2 plus atau Fe sama dengan plus 0,34 dikurang min 0,44 sama dengan plus 0,78 volt. Potensial terukur 0,860 volt. Hasil ini mendekati nilai teoritis. Kesimpulan, percobaan ini berhasil menunjukkan prinsip kerja sel volta, yaitu perubahan energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks spontan. Elektron mengalir dari anoda tempat reaksi oksidasi ke katoda tempat reaksi reduksi, menghasilkan arus listrik yang dapat diukur menggunakan voltmeter. Jembatan garam memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan muatan ion, sehingga reaksi redoks dapat berlangsung secara terus-menerus. Hasil pengukuran potensial sel menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh berbeda untuk setiap pasangan elektroda, yaitu 0,680 volt untuk pasangan CuSO4 dan ZnSO4, 0,005 volt untuk pasangan FeSO4 dan ZnSO4, serta 0,860 volt untuk pasangan FeSO4 dan CuSO4. Nilai ini memiliki perbedaan dengan nilai teoritis yang dihitung menggunakan potensial reduksi standar, yang memungkinkan disebabkan oleh faktor-faktor seperti konsentrasi larutan yang tidak sepenuhnya ideal, ketidaksempurnaan alat, atau resistensi internal rangkaian. Dengan demikian, percobaan ini tidak hanya berhasil membuktikan prinsip dasar kerja sel volta, tetapi juga memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan potensial sel antara nilai teoritis dan hasil pengukuran langsung. Oke teman-teman, kalau tadi kita sudah bahas soal sel volta, kita masuk ke percobaan selanjutnya, yaitu percobaan kedua, sel elektrolisis. Oke, selanjutnya itu ada tujuan percobaan. Yang pertama itu memahami prinsip dasar elektrolisis. Yang kedua itu mengidentifikasi peran logam sebagai katoda ataupun anoda. Yang ketiga itu menganalisis reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda berdasarkan perubahan fisiknya. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara memahami prinsip dasar elektrolisis. Yang kedua, bagaimana cara mengidentifikasi peran logam sebagai katoda ataupun anoda. Yang ketiga, bagaimana cara menganalisis reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda berdasarkan fisiknya. Hipotesis. Yang pertama, elektrolisis merupakan proses penguraian suatu senyawa kimia menjadi unsur-unsurnya dengan menggunakan arus listrik. Proses inilah yang terjadi dalam sebuah sel elektrolisis yang terdiri dari yang pertama ada elektroda, tempat terjadinya reaksi kimia yang terbagi menjadi katoda negatif dan anoda positif. Yang kedua, elektrolit, larutan yang mengandung ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Yang ketiga, sumber arus listrik, memberikan energi untuk mendorong reaksi kimia. Cara kerja sel elektrolisis yaitu dengan menghubungkan sumber arah dari kutub negatif ke katoda lain dan kutub positif ke anoda. Kemudian terjadi over potensial yang mendorong reaksi reduksi dan oksidasi non-spontan dapat berjalan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi peran logam sebagai katoda atau anoda, langkah pertama adalah memahami jenis sel elektrokimia yang digunakan. Apakah sel volta atau sel elektrolisis? Dalam sel volta, anoda adalah tempat terjadinya oksidasi atau logam yang melepas elektron dan berubah menjadi ion dan memiliki muatan negatif, sedangkan katoda adalah tempat reduksi, ion menerima elektron dan menjadi logam padat dengan muatan positif. Sebaliknya, dalam sel elektrolisis, anoda memiliki muatan positif karena merupakan tempat terjadinya oksidasi, sementara katoda membawa muatan negatif sebagai tempat reduksi. Dengan mengamati reaksi yang terjadi, logam yang teroksidasi akan berfungsi sebagai anoda, sedangkan logam yang terreduksi akan berfungsi sebagai katoda. Yang ketiga, katoda dan anoda berdasarkan perubahan fisiknya. Perhatikan tanda-tanda seperti pengikisan, pengendapan, atau pembentukan gas. Pada anoda biasanya terjadi pengikisan logam karena atom logam melepaskan elektron dan berubah menjadi ion-ion larut dalam elektrolit yang merupakan proses oksidasi. Misalnya, logam seperti seng akan tampak semakin tipis seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, pada katoda, seiring terjadinya pengendapan logam padat jika ion logam dan dalam larutan menerima elektron, seperti ion tembaga yang membentuk lapisan tembaga pada katoda.
Materi singkat elektrolisis berlawan dengan reaksi redoks yang berlangsung spontan. Sel elektrolisis adalah proses penggunaan energi listrik agar reaksi-reaksi redoks yang tidak spontan dapat dipaksakan berjalan. Reaksi redoks pada elektrolisis menyebabkan penguraian elektrolit menjadi unsur-unsurnya. Jika dua batang karbon atau platina dicelupkan dalam larutan atau cairan elektrolit, maka masing-masing batang elektroda bertindak sebagai katode, tempat berlangsungnya reaksi reduksi, dan anode, tempat berlangsungnya reaksi oksidasi. Sumber arus listrik akan mengalirkan elektron ke katode. Selanjutnya, elektron ini ditangkap oleh ion positif atau kation, sehingga pada permukaan katode terjadi reduksi. Pada saat yang sama, ion negatif atau anion melepaskan elektron. Elektron ini dikembalikan ke sumber arus melalui anode. Akibatnya pada permukaan anode terjadi oksidasi. Oleh karena ion positif atau kation bergerak menuju katode, maka katode merupakan elektroda negatif, dan sebaliknya ion negatif atau anion bergerak menuju anode, maka anode merupakan elektron positif. Alat dan bahan. Alat yang kita gunakan adalah gelas kimia 100 ml, gelas kimia 50 ml, gelas ukur 25 ml, pipet tetes, kabel penjepit buaya, catu daya atau baterai 9 volt. Kemudian, bahan yang kita gunakan adalah larutan CuSO4 0,1 molar dan elektroda Fe. Prosedur pembuatan. Yang pertama, siapkan larutan Cu sebanyak 30 ml, lalu masukkan ke dalam gelas beker 50 ml. Lalu jika sudah, kita masuk ke rangkaian yang kedua, yaitu membuat rangkaian elektrolisis dan jepit kedua elektroda dengan penjepit buaya. Yang ketiga, masukkan kedua elektroda ke dalam gelas kimia yang berisi larutan. Yang keempat, nyalakan catu daya atau baterai dan amati perubahan yang terjadi. Data pengamatan. Pada larutan CuSO4 dan elektroda Fe menghasilkan endapan pada katoda yang menghasilkan logam Cu. Pada anoda menghasilkan O2 dan H+. Perubahan warna yang terjadi di katoda berwarna tetap, yaitu mengkilat, dan elektroda pada anoda berubah menjadi coklat. Lalu menghasilkan gelembung-gelembung kecil berupa oksigen. Reaksi dalam elektroda Cu2 plus ditambah Fe menjadi Cu plus Fe2 plus. Oke, kita masuk ke bagian pembahasan. Prinsip kerja elektrolisis. Pada percobaan ini, larutan CuSO4 yaitu Cu2 plus dan SO42- berfungsi sebagai elektrolit, sementara elektroda Fe digunakan sebagai katoda dan anoda. Arus listrik dari baterai memaksa ion-ion dalam larutan bergerak ke elektroda dengan muatan berlawanan, sehingga terjadi reaksi redoks. Di katoda, yaitu elektroda negatif, ion Cu2 plus dari larutan mengalami reduksi menjadi logam tembaga Cu yang mengendap di permukaan elektroda. Di anoda, elektroda positif, logam Fe melepaskan elektron sehingga terjadi oksidasi membentuk Fe2+, yaitu membentuk ion Fe2+ yang masuk ke larutan. Gelembung gas oksigen, yaitu O2, terbentuk karena air juga dapat mengalami oksidasi. Jelaskan perbedaan kedua elektroda yang digunakan.
Yang pertama itu elektroda Fe katoda adalah elektroda tempat ion Cu2+ yang direduksi menjadi logam tembaga sehingga terjadi deposisi logam tembaga yang di permukaan. Yang kedua itu elektroda Fe anoda adalah elektroda tempat logam Fe mengalami oksidasi membentuk ion Fe2+ yang dilarutkan ke dalam larutan. Jelaskan mengapa terjadi perubahan pada elektroda dan larutan. Pada elektroda katoda, ion tembaga Cu2+ direduksi menjadi tembaga padat Cu, menyebabkan terbentuknya endapan logam di permukaan elektroda. Pada elektroda anoda, logam besi Fe mengalami oksidasi menjadi ion Fe2+ yang larut dalam larutan. Hal ini menyebabkan penipisan elektroda anoda. Pada larutan ion Cu2+ dalam larutan berkurang, sehingga konsentrasi tembaga sulfat CuSO4 menurun. Ion Fe2+ dan dari anoda akan menambah kandungan ion dalam larutan. Apa produk yang dihasilkan pada katoda dan anoda? Pada katoda atau reduksi, produknya itu ada logam tembaga atau Cu. Reaksinya itu Cu2+ ditambah 2-emin menjadi Cu. Pada anoda atau oksidasi, produknya itu ada ion Fe2+ dan gas oksigen O2. Reaksinya itu Fe menjadi Fe2+ ditambah 2-emin pada 2H2O menjadi O2 ditambah 4H+ ditambah 4-emin. Berdasarkan hasil pengamatan, endapan apa yang terbentuk dalam elektroda? Endapan yang terbentuk pada elektroda adalah logam tembaga Cu. Hal ini sesuai dengan reaksi reduksi ion Cu2+ menjadi tembaga padat di permukaan elektroda Fe. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda Fe dapat disimpulkan bahwa proses elektrolisis berhasil memaksa berlangsungnya reaksi redoks yang tidak spontan melalui aliran listrik. Pada katoda, elektroda negatif, ion Cu2+ mengalami reduksi menjadi logam tembaga Cu sehingga terbentuk endapan tembaga pada permukaan elektroda. Sementara itu, pada anoda elektroda positif, logam Fe mengalami oksidasi menjadi ion Fe2+ yang larut dalam larutan sehingga dihasilkan gelembung gas oksigen akibat oksidasi air. Perubahan yang terjadi selama percobaan menyebabkan penurunan konsentrasi ion tembaga dalam larutan karena digunakan untuk membentuk logam tembaga di katoda. Endapan yang terbentuk dalam percobaan ini adalah logam tembaga Cu, hasil dari reaksi reduksi. Hal ini menunjukkan prinsip kerja elektrolisis dalam memindahkan ion logam dari larutan ke permukaan elektroda. Oke teman-teman, sampailah kita di percobaan terakhir, yaitu penyepuhan logam. Tujuan percobaan. Yang pertama, merancang percobaan penyepuhan logam. Yang kedua, menganalisis proses penyepuhan logam. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi proses penyepuhan. Oke, selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana cara melakukan proses penyepuhan logam dengan menggunakan elektrolisis. Yang kedua itu apa yang mempengaruhi keberhasilan penyepuhan logam dari paku besi. Yang ketiga itu adalah bagaimana proses elektrolisis dapat menghasilkan lapisan logam pada permukaan benda. Hipotesis. Yang pertama, cara melakukan proses penyempuhan logam dengan menggunakan elektrolisis. Jika suatu benda dipasang sebagai katoda dalam larutan elektrolit yang mengandung ion logam dan arus listrik dialirkan melalui sistem, maka logam akan terdeposit pada permukaan benda tersebut. Proses ini disebut elektroplanting atau penyempuhan logam yang memungkinkan lapisan logam terbentuk dengan menggunakan reaksi reduksi pada katoda. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyempuhan logam pada paku besi. Keberhasilan penyempuhan logam pada paku besi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain konsentrasi larutan elektrolit, kekuatan arus listrik yang digunakan, jarak antara elektroda, serta lama waktu proses penyepuhan. Semakin tinggi konsentrasi larutan elektrolit dan semakin besar arus listrik yang diterapkan, maka proses penyepuhan akan berlangsung lebih cepat dan menghasilkan lapisan logam yang lebih tebal dan kuat. Yang ketiga, proses elektrolisis yang menghasilkan lapisan logam pada permukaan benda. Dalam proses elektrolisis, ion dari larutan elektrolit akan mengalami reaksi reduksi di katoda, sehingga logam tersebut akan terdeposit dan membentuk lapisan tipis di permukaan benda.
Faktor-faktor yang seperti waktu penyepuhan, konsentrasi elektrolit, dan besarnya arus listrik akan mempengaruhi ketebalan lapisan logam yang terbentuk. Di mana semakin lama proses, semakin tebal lapisan logam yang terbentuk pada benda tersebut. Materi singkat. Sel elektrolisis memerlukan energi listrik dari luar agar reaksi redoks dapat berlangsung. Proses elektrolisis banyak dimanfaatkan dalam bidang industri, misalnya dalam pembuatan gas serta pemurnian dan penyepuhan logam. Suatu katoda dapat dilapisi oleh logam lain melalui elektrolisis yang disebut electroplating. Bahan yang akan dilapisi dipasang sebagai katoda dalam larutan ion logam pelapis. Sebagai contoh, sendok yang akan dilapisi perak dipasang sebagai katoda dan logam tembaga sebagai anoda dalam larutan AgNO3 seperti gambar tersebut. Alat dan bahan. Alat yang kami gunakan ada gelas kimia 100 ml, gelas ukur 25 ml, baterai 9 volt, kabel penjepit buaya, dan amplas. Bahan yang kami gunakan ada cairan pembersih lantai, lempeng tembaga, CU, dan paperclip. Bersihkan benda logam yang akan dilapisi menggunakan amplas. Siapkan 30 ml cairan pembersih lantai, dan masukkan ke dalam gelas kimia. Lalu pasangkan rangkaian elektrolisis dan celupkan kedua elektroda ke dalam cairan pembersih lantai. Pastikan elektroda tidak saling bersentuhan. Lalu nyalakan stopwatch dan biarkan proses berlangsung selama 12 menit dengan mencatat perubahan yang terjadi setiap 4 menitnya. Kemudian catatlah hasil yang didapat. Data pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan data pada logam paperclip sebelum penyepuhan, paperclip masih bersih, yaitu masih berwarna silver. Kemudian pada menit keempat, mulai muncul perubahan warna, yaitu warna pink agak keemasan. Kemudian pada menit ke-8, warna sudah mulai berubah menjadi emas samar-samar pink. Kemudian pada menit ke-12, warna berubah menjadi emas. Kemudian pada logam lempeng CU, sebelum penyepuhan masih berwarna silver, masih bersih. Kemudian pada menit keempat, warna berubah menjadi hitam. Pada menit ke-8, warna berubah menjadi coklat, gelap kemerah-merahan. Pada menit ke-12, warna berubah menjadi hitam, agak kecoklatan. Pembahasan pertama, prinsip kerja penyepuhan logam. Berdasarkan hasil pengamatan, prinsip kerja penyepuhan logam melibatkan reaksi elektrolisis, di mana logam dari larutan elektrolit berdeposit pada permukaan katoda yang dikenai arus listrik. Dalam eksperimen ini, larutan pembersih lantai berfungsi sebagai elektrolit yang mengandung ion logam yang dapat tereduksi di katoda. Arus listrik mengalir dari kutub positif baterai anoda menuju kutub negatif katoda, menyebabkan ion-ion logam di elektrolit untuk terdeposit pada permukaan benda logam yang terhubung di katoda. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada warna dan tampilan permukaan katoda sebelum dan setelah penyepuhan. Sebelum penyepuhan, paperclip memiliki warna perak alami yang menunjukkan logam dasar yang bersih. Setelah 4 menit, warna paperclip mulai berubah menjadi pink agak keemasan, menandakan deposit logam yang baru mulai terbentuk. Setelah 8 menit, warna pada paperclip semakin mendekati warna emas yang samar, menunjukkan lapisan logam yang semakin tebal. Setelah 12 menit, paperclip menjadi mengkilat dengan warna emas yang lebih kuat, menandakan lapisan logam tembaga yang terbentuk sempurna. Perubahan pada anoda selama proses berlangsung. Sebelum penyepuhan, lempeng tembaga berwarna silver terang. Setelah 4 menit, tembaga pada anoda mulai berubah yang menjadi warna hitam. Ini menandakan oksidasi logam tembaga yang terjadi mengarah ke pembentukan senyawa tembaga oksida. Setelah 8 menit, warna tembaga semakin gelap, berubah menjadi coklat. Hal ini menunjukkan oksidasi lanjutan dari tembaga. Setelah 12 menit,
Warna tembaga berubah menjadi coklat gelap kemerahan yang merupakan ciri dari tembaga yang teroksidasi lebih lanjut. Terus yang terakhir, perubahan pada larutan elektrolit. Larutan elektrolit akan mengalami perubahan warna seiring dengan terjadinya reaksi pada anoda ketika tembaga larut dari anoda. Ion tembaga Cu2+ akan terlarut dalam larutan yang dapat menyebabkan larutan perubahan warna menjadi lebih gelap atau keruh tergantung pada konsentrasi ion logam yang terbentuk. Yang ketiga, logam yang dapat digunakan untuk penyepuhan logam selain tembaga. Selain tembaga, beberapa logam yang digunakan untuk dalam penyepuhan logam adalah ada emas digunakan untuk melapisi barang-barang berharga seperti perhiasan dan elektronik, perak digunakan untuk perhiasan dan barang-barang dekoratif, nikel sering digunakan untuk melapisi logam lain guna meningkatkan ketahanan terhadap korosi, krom banyak digunakan pada bagian otomotif untuk meningkatkan daya tahan dan penampilan, zinc digunakan untuk mencegah korosi pada baja atau logam lainnya. Oke, selanjutnya yang keempat itu pertimbangan dalam memilih logam pelapisan untuk aplikasi tertentu. Beberapa pertimbangan dalam memilih logam pelapisan adalah yang pertama itu ketahanan terhadap korosi. Logam seperti nikel atau krom digunakan untuk melapisi benda yang terpapar elemen cuaca atau lingkungan yang korosif. Yang kedua itu kekuatan dan daya tahan. Logam yang keras dan tahan lama seperti krom atau nikel, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan daya tahan mekanik yang tertinggi. Yang keempat itu penampilan estetis. Logam seperti emas dan perak digunakan pada perhiasan dan barang-barang dekoratif untuk meningkatkan penampilan benda. Yang kelima itu biaya dan kepraktisan. Beberapa logam seperti tembaga lebih murah dan mudah digunakan dibandingkan logam mahal seperti emas atau perak sehingga dipilih berdasarkan anggaran dan kebutuhan aplikasinya. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil elektroplanting. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil elektroplanting adalah yang pertama, kekuatan arus listrik. Arus listrik yang lebih tinggi dapat mempercepat proses penyepuhan dan menghasilkan lapisan logam yang lebih tebal. Namun, jika terlalu tinggi, bisa menyebabkan lapisan yang tidak rata atau cacat. Yang kedua, konsentrasi larutan elektrolit. Semakin tinggi konsentrasi ion logam dalam larutan, semakin cepat lapisan logam dapat terbentuk. Namun, konsentrasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan endapan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, waktu proses penyepuhan. Waktu yang lebih lama dapat menghasilkan lapisan logam yang lebih tebal. Namun, waktu yang terlalu lama bisa menyebabkan pembentukan lapisan yang tidak rata. Yang keempat, suhu larutan elektrolit. Suhu yang lebih tinggi dapat mempercepat reaksi elektrolisis dan menghasilkan lapisan logam yang lebih halus dan rata. Yang terakhir, jenis dan ukuran elektroda. Ukuran anoda dan katoda serta jenis logam yang digunakan dapat mempengaruhi distribusi logam yang terdeposit pada katoda. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan elektroplanting atau penyepuhan logam, dapat disimpulkan bahwa proses penyepuhan logam terjadi melalui reaksi elektrolisis, di mana ion logam dalam larutan elektrolit tereduksi pada permukaan katoda, membentuk lapisan logam, sementara pada anoda, logam teroksidasi dan larut ke dalam larutan. Selama percobaan, perubahan yang terjadi pada katoda, yaitu paperclip, menunjukkan pembentukan lapisan logam tembaga secara bertahap, mulai dari warna pink keemasan hingga menjadi emas mengkilat setelah 12 menit. Pada anoda, yaitu lempeng tembaga, terjadi perubahan warna dari hitam, coklat, hingga coklat gelap kemerahan akibat oksidasi dan pelarutan tembaga. Selain tembaga, logam lain yang umum digunakan dalam elektroplanting antara lain ada emas, perak, nikel, dan krom yang dipilih berdasarkan kebutuhan seperti ketahanan korosi, daya tahan, dan penampilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil elektroplanting meliputi kekuatan arus listrik, konsentrasi larutan elektrolit, waktu penyepuhan, suhu larutan, serta jenis dan ukuran elektroda. Semua faktor ini berperan dalam menentukan ketebalan, kualitas, dan kecepatan lapisan logam yang terbentuk. Dengan demikian, percobaan ini berhasil menunjukkan bagaimana prinsip penyepuhan logam bekerja dan bagaimana faktor-faktor eksperimen mempengaruhi hasil penyepuhan logam.
Oke teman-teman, itu dia presentasi hasil dari ketiga percobaan yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.